Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Dwi Novianti dari kelas C3 Akuntansi NPM 10219017. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya yang berjudul Jaringan Bisnis. Saya mengambil judul Bisnis Kos-kosan Putri nomor 7. Here is where my presentation begins. Kita lanjut. Di sini ada profil bisnis dan sejarahnya. Nah, Kos Putri nomor 7 itu berada di Jalan Mancalaga nomor 7, RW 4, RW 12, RT 4, Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Kos Putri ini merupakan usaha yang bergerak di bidang bisnis sewa kamar, didirikan pada tahun 2018 dan beroperasi pada tahun 2019. Bisnis ini dimiliki oleh Bapak Sutarman dan Ibu Siti Pristiwanti yang mempunyai 3 lantai, yaitu di lantai pertama berisi 5 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 1 dapur. Di lantai kedua berisi 6 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan di lantai ketiga berisi rooftop dan jemuran. Mengapa sih Bapak Sutarman itu ingin membuka Kos Putri ini? Dikarenakan waktu itu Bapak juga sudah pensiun ya, jadi ingin membuka usaha yang bisa menjamin di masa tuanya. Maka dari itu Bapak membuka bisnis Kos Putri nomor 7 ini. Kita lanjut. Ke struktur organisasinya. Nah, ownernya itu ada Bapak Sutarman yang pemilik dari kos-kosan Putri ini. Yang kedua ada Ibu Siti Pristiwanti yang bekerja sebagai di keuangan, yaitu yang mengatur segala keuangan, transaksi keluar masuknya uang. Lalu di keamanan ada Kak Angger, yaitu yang bekerja sebagai menutup pintu gerbang, mengunci pintu gerbang. Apabila ada kehilangan, Kak Angger ini yang bertanggung jawab atas keamanan. Lalu yang di online itu ada Kak Danang. Online, mengapa sih online? Nah, jadi tuh dia yang bertugas untuk memasarkan dan memperkenalkan kosan Putri ini ke online, yaitu lewat aplikasi. Kita lanjut. Ada marketing steps-nya. Jadi yang pertama itu membuat sosial media. Mengapa membuat sosial media? Karena agar Kos Putri ini tuh dapat dikenal oleh orang banyak, maka dibuatlah sosial media, yaitu lewat Mami Kos. Yang kedua itu beriklan online. Nah, beriklan online ini juga bisa dari Mami Kos. Yang membuat sosial media ini tadi bisa langsung dari WhatsApp, karena Kos Putri ini tidak membuat Instagram atau yang lainnya. Lalu yang ketiga ada menentukan target pasar. Nah, target pasarnya itu apa sih? Siapa sih? Nah, target pasarnya itu terutama yang Putri ya, karena ini Kos Putri. Lalu orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal yang belum berkeluarga ya, karena ini kos khusus Putri belum yang berkeluarga. Kita lanjut. Ada strategi marketingnya. Bapak Sutarman itu menggunakan strategi itu bermitra dengan platform boarding house. Artinya beliau bermitra dengan platform yang khusus
membuka untuk kos-kosan, yaitu seperti contohnya Bapak Sutarman menggunakan Mami Kos ya. Yang kedua, menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi kita itu harus menjaga kepercayaan pelanggan agar marketing strategi kita itu berjalan dengan lancar. Apa yang dimaksud dengan menjaga kepercayaan pelanggan, yaitu dengan cara kita lanjut ada mempertahankan servis yang bagus. Jadi servis yang bagus itu salah satunya yang dicari ya dalam mencari kos-kosan itu. Jadi Bapak Sutarman itu mempertahankan servis yang bagus agar pelanggannya atau konsumen berikutnya itu betah lewat dari mulut ke mulut ya. Misalnya kayak, oh saya pernah nih ngekos di kosan Putri ini, pelayanannya sangat bagus. Jadi itu salah satu sih marketing strategi dari kosan Putri ini. Kita lanjut. Jaringan bisnis Kos Putri nomor 7 ini apa sih? Jaringan bisnisnya tuh jaringan bisnis umum, yaitu dari Dinas Kebersihan. Nah, contohnya itu sampah ya. Sampah itu setiap bulannya itu akan dicek, setiap minggunya itu akan diambil, tepatnya pada hari Selasa itu akan diambil dari Dinas Kebersihannya dan isi ulang galon. Nah, itu biasanya seminggu bisa 3 kali isi ulang galonnya. Maka dari itu jaringan bisnisnya yaitu Dinas Kebersihan dan isi ulang air galonnya. Kita lanjut. Strategi memperluas jaringan bisnisnya, yang pertama itu ada komunikasi yang baik dengan konsumen. Apabila komunikasi kita baik dengan konsumen kita, maka konsumen kita tuh dengan secara tidak sengaja akan memberikan respon yang baik juga. Terus menjaga secara tidak langsung kita mendapatkan feedback, yaitu dengan cara mereka memperkenalkan Kos Putri ini juga ke orang lain. Yang kedua, ada memperbanyak relasi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Contohnya, apa itu memperbanyak relasi? Yaitu dengan orang-orang sekitar kita ya. Kita bisa lihat sendiri, apabila kita banyak dalam berkecimpung atau berbaur dengan orang, maka respon mereka tuh juga baik. Dan secara tersirat mereka juga bisa memperkenalkan bisnis kita kepada orang lain ya. Contohnya seperti saya punya tetangga nih, tetangga saya tahu kalau saya punya kosan Putri ini, kayak Pak Tarman ini mempunyai tetangga. Karena Pak Tarman ini orangnya berbaur, maka secara tersirat nanti kalau ada yang mencari kosan Putri, pasti tetangga-tetangganya ini akan membantunya. Seperti kayak orang banyak bertanya, di mana sih ada kosan Putri? Pasti tetangganya ngomong, oh saya punya kenalan, Bapak Sutarman namanya, dia memiliki kosan Putri nomor 7 dan ditunjukkan tempatnya. Kita lanjut. Memelihara jaringan bisnis. Memelihara jaringan bisnis dari Bapak Tarman ini sendiri, dia menjaga kepercayaan antar perusahaan dengan mitranya. Bapak ini menjaga kepercayaan terhadap mitra kerjanya, seperti terus memberi sampah yang teratur, terus order galon setiap minggunya gitu. Yang kedua ada mempertahankan stabilitas dan kualitas, yaitu mempertahankan kualitas, yaitu kebersihannya,
keramah tamahannya, memelihara perlengkapannya, peralatannya, yang rusak dibenerin. Itu adalah contoh mempertahankan stabilitas dan kualitas dari kosan Putri ini. Menambah fasilitas dan menyesuaikan kebutuhan dengan para konsumen. Apa itu? Seperti Bapak Sutarman itu menambahkan pada bulan Desember Bapak menambahkan WiFi contohnya. Itu sesuai dengan kebutuhan para konsumen, yaitu seperti anak-anak kuliahan yang membutuhkan internet yang lebih cepat dan tidak boros. Maka dari itu Bapak menambahkan WiFi itu sebagai fasilitas kos. Lanjut. Hambatan yang pertama itu beberapa penghuni kos yang telat bayar. Itu termasuk salah satu hambatan ya yang lumayan menghambat penghasilan dari Bapak Sutarman ini. Yang kedua itu ada penghuni kos yang jorok, seperti kayak habis memasak tidak dibersihkan. Itu termasuk dari hambatan Bapak ya, yang bisa menghambat orang lain menilai kosan ini. Nah, upaya yang Bapak lakukan dalam membangun jaringan bisnis itu adalah mengingatkan penghuni kos apabila terjadi keterlambatan bayar. Nah, Bapak ini kalau ada yang terlambat mungkin 1-2 hari itu masih dimaklumin, tapi kalau udah mulai dari seminggu itu Bapak akan mengingatkan kembali kepada para penghuni kos yang telat bayar. Yang kedua, memberikan edukasi dan peringatan. Mengapa memberikan edukasi dan peringatan? Karena sebagian mungkin ada yang seenaknya meninggalkan bekas masak atau kotor gitu ya lorong-lorongnya kosnya. Nah, Bapak itu memberikan edukasi dan peringatan kepada konsumen yang penghuni kos yang dapat merugikan yang lain. Lanjut, ada laporan keuangannya. Nah, pada bulan Desember semuanya membayar ya biaya tetapnya itu 385.000. Itu adalah galon sebulan 60.000 ditambah sampah 25.000, lalu WiFi 300.000. Maka labanya itu 6.115.000 dan targetnya Bapak itu 5.850.000. Maka pada bulan Desember itu mencapai target. Di Januari hasil semuanya membayar ya, jadi 6.500.000. Seperti tadi ini 60.000 untuk galonnya, 300.000 untuk wifi-nya, dan 25.000 untuk sampahnya per bulan. Labanya itu 6.115.000 dan targetnya Bapak 5.850.000 dan itu mencapai target. Di nomor 3 itu di Februari ada penghasilan Bapak itu ada 4.500.000 yang sepertinya ada beberapa yang telat membayar atau apa. Dan biaya tetapnya itu ya seperti tadi 60.000 buat galon, 300.000 buat wifi, dan 25.000 untuk sampah. Laba yang didapat Bapak pada bulan Februari itu adalah 4.115.000 yang dimana targetnya itu 5.850.000 yang secara kita hitung itu tidak mencapai target. Jadi hasil penjualan itu adalah selama 3 bulan itu 17.500.000, biaya tetap selama 3 bulan itu 1.155.000, labanya itu 16.345.000 dan targetnya Bapak itu pada 3 bulan kemarin 17.550.000. Mari kita lanjut.
di kesimpulannya, dari jaringan bisnis ini adalah dapat disimpulkan bahwa Kos Putri nomor 7 ini sudah melakukan langkah-langkah pemasaran yang lumayan tersusun dan memelihara jaringan bisnis dengan baik dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang sudah terjadi dan dapat terus berrevolusi dengan baik begitu. Dan ini salah satu dokumentasinya ya. Ini saya bersama Ibu Pristiwanti yang dimana ini adalah istri Bapak Sutarman. Jadi Bapak diwakilkan oleh Ibu. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Inilah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.